Hai Mad People, kami dari kelompok 12 yang akan menyampaikan materi dengan judul limit dan turunan fungsi. Dari kelompok 12 terdiri dari Abdul Haris Nikmatullah, Enceng M. Soleh, Evliani, dan Nur Edisa. Selamat menonton. Nah, dalam materi limit dan turunan fungsi ini mempunyai pokok bahasan materi. Yang pertama ada pengertian limit. Yang kedua, cara menentukan limit. Yang ketiga, sifat-sifat limit fungsi. Yang keempat, pengertian turunan fungsi. Dan yang terakhir atau yang kelima, yakni rumus fungsi turunan aljabar. Nah, langsung saja untuk pokok bahasan materi yang pertama, yaitu pengertian limit. Sebenarnya apa sih limit itu? Pengertian limit dalam matematika, konsep limit digunakan untuk menjelaskan sifat dari suatu fungsi saat argumen mendekati ke suatu titik atau tak hingga, atau sifat dari suatu barisan saat indeks mendekati tak hingga. Limit dipakai dalam kalkulus dan cabang lainnya dari analisis matematika untuk mencari turunan dan kekontinuan. Limit merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu yang dikatakan batas atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Limit dapat berupa sebuah fungsi yang kodomainnya batas atau mendekati nilai suatu bilangan asli tertentu. Oke, selanjutnya cara menentukan limit. Cara menentukan limit ada 3, yaitu yang pertama metode substitusi, yang kedua metode form faktoran, dan yang terakhir metode mengkalikan dengan faktor sekawan. Next, metode substitusi pada dasarnya untuk mencari nilai limit suatu fungsi. Misalnya untuk X mendekati A, maka nilai limit fungsi tersebut dapat diperoleh dengan cara mensubstitusikan nilai X sama dengan A pada fungsi tersebut. Contoh penggunaan metode substitusi pada soal yaitu sebagai berikut. Di soal A, itu limit X menuju 2, X pangkat 2 tambah 8. Dan di soal B, limit X menuju 2, T pangkat 2 kurangi 3T kurangi 10 per X kurangi 1. Next, penyelesaian dengan metode substitusi. Limit X menuju 2, X pangkat 2 tambah 8 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 8 sama dengan 12. Pada langkah ini nilai X sama dengan 2. Lalu pada soal B, limit X menuju min 1, T2 kurangi T3 kurangi 10, X kurangi 1 sama dengan min 1 pangkat 2 kurangi 3 min 1 kurangi 10 per min 1 kurangi 1 sama dengan min 6 per min 2 sama dengan 3. Pada langkah ini nilai X sama dengan min 1. Sekarang lihatlah contoh limit berikut. Limit X menuju min 1, X pangkat 2 tambah 2X tambah 1 per X tambah 1. Jika kita mencari limitnya dengan metode substitusi, maka kita akan memperoleh hasil limit X menuju min 1, X pangkat 2 tambah 3X tambah 2 per X tambah 1. Min 1 pangkat 2 tambah 3 min 1 tambah 2 per min 1 tambah 1 sama dengan 0 per 0. Padahal apabila kita lihat dari grafik dari fungsi tersebut, maka nilai limit pada X sama dengan min 1 adalah 1. Untuk kasus fungsi yang seperti contoh di atas, di mana telah disubstitusikan nilai X sama dengan A, hasilnya menunjukkan kondisi 0 per 0, maka metode substitusi tidak dapat digunakan. Oke, next, metode form faktoran. Metode form faktoran pada dasarnya sama dengan metode substitusi, yaitu dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan A ke dalam fungsi yang akan kita cari nilai limitnya. Bedanya, sebelum mensubstitusikan nilai X sama dengan A, fungsi harus terlebih dahulu disederhanakan dengan cara menghilangkan faktor penyebab nilai fungsi menjadi 0 per 0. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memfaktorkan masing-masing pembilang dan penyebut fungsi. Contoh penggunaan metode form faktoran pada soal yaitu limit
X menuju 2, X pangkat 2 tambah 3X tambah 2 per X tambah 1. Dan di soal B, limit X menuju 9, X kurangi 9 per akar X kurangi 3. Dan yang terakhir di soal C, limit mendekati 1, X pangkat 3 kurangi 1 sama per X kurangi 1. Next, penyelesaian dengan metode pemfaktoran. Pertama, faktorkan bagian pembilang dan penyebut fungsi, kemudian disederhanakan dengan menghilangkan faktor yang sama atau faktor penyebab fungsi 0 per 0. Limit X menuju 2, X pangkat 2 tambah 3X tambah 2 per X tambah 1 sama dengan limit menuju 2, X tambah 1, X tambah 2 per X tambah 1 sama dengan limit X tambah 2. Setelah disederhanakan, nilai limit bisa dicari dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 2. Lalu limit X menuju 2, X pangkat 2 tambah 3X tambah 2 per X tambah 1 sama dengan limit X menuju 2, X tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang soal B, pertama faktorkan bagian pembilang dan penyebut fungsi, kemudian sederhanakan fungsi pada soal di atas merupakan bentuk A2 kurangi B2 sama dengan A tambah B, A kurangi B, sehingga limit menuju 9, X kurangi 9 per akar X kurangi 3 sama dengan limit X menuju 9, akar X tambah 3 akar X kurangi 3 per X kurangi 3 sama dengan limit menuju 9, akar X tambah 3. Limit X menuju 9, X kurangi 9 per akar X kurangi 3 sama dengan limit X menuju 9, akar X tambah 3 sama dengan akar 9 tambah 3 sama dengan 6. Lalu pertama, faktorkan bagian pembilang dan penyebut fungsi, kemudian sederhanakan fungsi pada soal di atas dapat difaktorkan dengan metode pemfaktoran Horner sehingga diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu next, penyelesaian dengan metode pemfaktoran. X menuju 1, X pangkat 3 kurangi 1, X kurangi 1 sama dengan limit X menuju 1, X kurangi 1, X pangkat 2 tambah X tambah 1 per X kurangi 1 sama dengan limit menuju 1, X pangkat 2 tambah X tambah 1. Jadi nilai limitnya adalah limit X menuju 1, X pangkat 3 kurangi 1 per X kurangi 1 sama dengan limit X menuju 1, X pangkat 2 tambah X tambah 1 sama dengan 1 pangkat 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Sekarang kita lihat di soal ini, limit menuju 1, X kurangi 1, X pangkat 2 tambah 3 kurangi 2, limit X menuju 0, akar 1 tambah 2X kurangi akar 1 kurangi 2X pangkat 2 per akar 1 kurangi 2X kurangi akar 1 tambah 2X pangkat 2. Semua nilai limit di atas apabila kita substitusikan nilai X sama dengan A, maka hasilnya menunjukkan kondisi 0 per 0. Ini menunjukkan metode substitusi tidak dapat digunakan. Lalu apakah metode pemfaktoran bisa digunakan? Jika kita lihat fungsi pada limit di atas, rasanya mustahil untuk kita memfaktorkan dan menghilangkan faktor fungsi tersebut menjadi 0 per 0. Yang selanjutnya, metode mengalihkan dengan faktor sekawan atau conjugate. Selain metode pemfaktoran di atas, ada pula metode pemfaktoran untuk mencari nilai limit.
suatu fungsi, yaitu metode mengalihkan dengan faktor sekawan dari pembilang dan penyebut fungsi akan dicari limitnya. Hal ini bertujuan agar fungsi tersebut dapat difaktorkan dan disederhanakan sehingga bisa dicari nilai limitnya dengan metode substitusi. Contoh penggunaan metode pada soal yaitu sebagai berikut. Pada soal A, limit x menuju 1, x kurangi 1 per akar x pangkat 2 tambah 3 kurangi 2. Dan soal B, limit x menuju 0, akar 1 tambah 2x kurangi akar 1 kurangi 2x pangkat 2 per akar 1 kurangi 2x kurangi akar 1 tambah 2x pangkat 2. Next, penyelesaian dengan metode conjugate atau faktor sekawan. Pertama, kalikan penyebut fungsi dengan faktor sekawannya. Pembilang tidak perlu dikalikan dengan faktor sekawannya karena tidak dalam bentuk akar sehingga mudah saja nantinya untuk difaktorkan atau disederhanakan. Limit x menuju 1, x kurangi 1 akar x pangkat 2 tambah 3 kurangi 2 x akar 2 akar x pangkat 2 tambah 3 tambah 2 per akar x pangkat 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan limit x menuju 1, x kurangi 1 akar x pangkat 2 tambah 3 tambah 2 x pangkat 2 tambah 3 kurangi 4. Setelah dikalikan, sederhana fungsi tersebut dengan cara memfaktorkan dan menghilangkan faktor yang sama. Limit x menuju 1, x kurangi 1 akar x pangkat 2 tambah 3 kurangi 2 sama dengan limit x menuju 1 akar x pangkat 2 tambah 3 tambah 2 per x tambah 4 sama dengan limit x menuju 1 akar 1 per akar 1 pangkat 2 tambah 3 tambah 2 per 1 tambah 4 sama dengan 2 tambah 4 per 5 sama dengan 4 per 5. Jadi nilai limitnya adalah limit x menuju 1, x kurangi 1 akar x pangkat 2 tambah 3 kurangi 2 sama dengan 4 per 5. Pertama, kalikan penyebut dan pembilang dengan faktor sekawannya masing-masing. Bagian yang berwarna biru merupakan sekawan dari penyebut dan bagian yang berwarna merah merupakan sekawan pembilang. Penyelesaian dengan metode conjugate atau faktor sekawan. Limit x menuju 0 akar 1 tambah 2x kurangi akar 1 kurangi 2x pangkat 2 per akar 1 kurangi 2x kurangi akar 1 tambah 2x pangkat 2 kali x pangkat x sekali akar 1 kurangi 2x tambah akar 1 tambah 2x pangkat 2 per akar 1 kurangi 2x tambah akar 1 tambah 2x pangkat 2 dikali akar 1 tambah 2x tambah akar 1 kurangi 2x pangkat 2 akar 1 tambah 2x tambah akar 1 kurangi 2x pangkat 2. Hasil dari perkalian tersebut adalah limit x menuju 1 tambah 2x kurangi 1 kurangi 2x pangkat 2 akar 1 kurangi 2x tambah akar 1 tambah 2x pangkat 2 per 1 kurangi 2x kurangi 1 tambah 2x pangkat 2 akar 1 tambah 2x tambah akar 1 kurangi 2x pangkat 2 sama dengan limit x menuju 0 2x pangkat 2 tambah 2x akar 1 kurangi 2x tambah akar 1 tambah 2x pangkat 2 per min 2x pangkat 2 kurangi 2x akar 1 tambah
2x tambah R1 kurangi 2x pangkat 2, sehingga limit akar 1 tambah 2x kurangi akar 1 kurangi 2x pangkat 2 per akar 1 kurangi 2x kurangi akar 1 tambah 2x pangkat 2 sama dengan limit 2x pangkat 2 tambah 2x akar 1 kurangi 2x tambah 1 tambah 2x pangkat 2 per min 1 kurangi 2x pangkat 2 per akar 1 kurangi 2x kurangi akar 1 tambah 2x pangkat 2 sama dengan limit x menuju 0 akar 1 kurangi 2x tambah akar 1 tambah 2x pangkat 2 akar 1 kurangi 2x kurangi akar 1 tambah 2x pangkat 2 sama dengan limit menuju 0 akar 1 kurangi 2x tambah akar 1 tambah 2x pangkat 2 akar 1 tambah 2x tambah akar 1 kurangi 2x per 2 sama dengan akar 1 kurangi 2.0 pangkat 2 akar 1 tambah akar 1 per min akar 1 tambah akar 1 sama dengan 2 per 2 sama dengan min 1. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat limit fungsi aljabar. Untuk sifat pertama, di sini ada limit K dengan X mendekati C itu sama dengan K. K di sini itu berarti konstanta. Untuk sifat kedua, limit X untuk X mendekati C sama dengan C. Dan untuk sifat ketiga, limit K dikali Fx berarti di sini suatu konstanta dikalikan dengan suatu fungsi. Untuk X mendekati C sama dengan konstanta dikali limit fungsi X atau Fx dengan X mendekati C. Nah, jadi yang awalnya konstanta di sini kita keluarkan, kemudian fungsinya kita cari limitnya. Selanjutnya, untuk sifat keempat, limit Fx ditambah Gx dengan X mendekati C sama dengan. Nah, berarti di sini tuh kita mencari masing-masing limit dari kedua fungsi tersebut. Jadi, limit Fx dengan X mendekati C ditambah limit Gx dengan X mendekati C. Selanjutnya ada sifat yang kelima. Hampir sama dengan sifat keempat, namun hanya beda di tanda operasi hitungnya. Kalau sifat keempat ditambah, nah untuk sifat yang kelima ini dikurangi. Tinggal kita ubah bentuknya dan limitkan satu per satu. Selanjutnya sifat keenam. Di sini sifatnya juga hampir sama dengan penjumlahan dan pengurangan. Tinggal diubah tanda operasi hitungnya dengan perkalian, yaitu limit Fx dikali Gx dengan X mendekati C sama dengan limit Fx dengan X mendekati C dikali limit Gx dengan X mendekati C. Selanjutnya untuk sifat ketujuh. Untuk sifat ketujuh ini mencari masing-masing nilai limit dari pembagian dua buah fungsi, yaitu limit Fx dibagi Gx untuk X mendekati C sama dengan limit Fx di mana X mendekati C dibagi limit Gx dengan X mendekati C
Dengan syarat Gx tidak boleh 0 karena nanti pasti per 0, berarti tidak terdefinisi. Next, ada sifat ke-8. Di sini ada perpangkatan. Limit fx pangkat n untuk x mendekati c jika bentuknya seperti ini. Berlaku sifat yang ini, jadi kita limitkan dulu baru dipangkatkan n. Selanjutnya sifat ke-9. Kalau sifat ke-8 tentang perpangkatan, nah ke-9 ini tentang bentuk akar, jadi ada penarikan akar. Sifatnya yaitu limit akar pangkat n dari fx untuk x mendekati c sama dengan limit yang awalnya di luar bisa kita masukkan ke dalam bentuk akar menjadi akar pangkat n dari limit fx untuk x mendekati c. Syaratnya di sini limit fx x mendekati c lebih dari sama dengan 0. Next. Selanjutnya adalah pengertian turunan fungsi. Apa sih turunan fungsi itu? Nah, turunan adalah suatu pengukuran terhadap bagaimana fungsi itu berubah seiring perubahan pada nilai yang akan dimasukinya. Atau secara umum, turunan ini menunjukkan bagaimana suatu besaran yang berubah akibat adanya perubahan dari besaran lainnya. Sedangkan turunan fungsi atau biasa kita sebut turunan diferensial ialah ialah sebuah fungsi lain dari fungsi sebelumnya. Nah, misalkan kita memiliki fungsi itu yang kita sebut f. Turunan dari fungsi f ini adalah f aksen, di mana f aksen ini memiliki nilai yang tidak beraturan. Konsep turunan merupakan bagian utama dari kalkulus yang dikemukakan pada saat yang bersamaan oleh seorang ilmuwan ahli matematika dan fisika yang berkebangsaan Inggris, yakni Sir Isaac Newton, dan ahli matematikawan yang berkebangsaan Jerman yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Nah, pada turunan fungsi ini kan memiliki bentuk umum. Untuk membuktikan bahwa bentuk umum itu memiliki rumus tersebut, kita lihat contoh ini. Jika ada perjalanan dari Jakarta ke Bogor, maka speedometer suatu mobil yang kita tumpangi itu menunjukkan angka 90 km per jam. Berarti kecepatan mobil tersebut setiap saat akan tetap atau tidak berubah. Namun, pada kenyataannya hal ini sangat jarang terjadi, bukan? Terkadang kecepatan mobil itu akan bertambah ataupun berkurang. Maka dari situ timbullah pertanyaan, berapakah kecepatan mobil pada saat tertentu? Nah, hal ini sangat mudah dipahami bahwa panjang jarak yang ditempuh sangat tergantung dengan waktu yang digunakan untuk bergerak. Sedangkan hasil bagi perubahan jarak dengan perubahan waktu itu disebut kecepatan rata-rata. Maka dapat dinyatakan bahwa kecepatan rata-rata dari mobil tersebut adalah 90 km per jam. Nah, kita buktikan ya. Misalkan kita notasikan jarak itu dengan S dan waktu itu dengan T. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut. T1 sama dengan T. Nah, interval waktu atau kita lambangkan dengan H. Terus T2 sama dengan T ditambah H. Nah, ketika pindah ruas atau kita cari persamaan H-nya, itu berarti T yang T1 itu pindah ke sebelah kanan. Menjadi H sama dengan buka kurung T
ditambah H tutup kurung dikurangi T. Lalu di sini ada persamaan gerak atau S sama dengan F buka kurung T tutup kurung. Perubahan letak bendanya S sama dengan F buka kurung T ditambah H tutup kurung. Pada gambaran di atas, yang narasi di atas itu, benda itu bergerak dengan persamaan geraknya S sama dengan F buka kurung T tutup kurung, maka kecepatan rata-rata pada saat T1 adalah T detik dan T2 adalah T ditambah H detik sebagai berikut. Didapatkan rumusnya, V bar sama dengan F buka kurung T ditambah H tutup kurung dikurangi F buka kurung T tutup kurung per buka kurung T ditambah H tutup kurung dikurangi T. Nah, yang di bawah ini, persamaan di bawah ini adalah persamaan dari H kan, berarti kita lambangkan dengan H, kita ganti dengan H. Nah, jika H ini memiliki nilai yang sangat kecil atau mendekati 0, maka kecepatan rata-ratanya itu disebut kecepatan sesaat. Lalu, laju perubahan jarak terhadap waktu dapat dinyatakan sebagai berikut. V bar sama dengan limit H mendekati 0, F buka kurung T ditambah H tutup kurung dikurangi F buka kurung T tutup kurung per H. Jika suatu fungsi dinyatakan dengan Y sama dengan Fx, maka laju perubahan nilai fungsi dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan limit H mendekati 0, F buka kurung T ditambah H tutup kurung dikurangi F buka kurung T tutup kurung per H. Nah, perubahan nilai fungsi ini disebut sebagai turunan fungsi yang dilambangkan dengan f aksen x. Jadi didapatkan rumusnya adalah f aksen sama dengan limit H mendekati 0, F buka kurung X ditambah H tutup kurung dikurangi F buka kurung X tutup kurung per H. Jadi T-nya itu kita rubah dengan X, maka didapatkanlah bentuk umum dari turunan fungsi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai materi rumus turunan fungsi aljabar. Rumus turunan fungsi aljabar ini ternyata terdapat 4 jenis atau 4 macam. Yang pertama itu yaitu turunan hasil kali konstanta dengan suatu fungsi. Nah, yang kedua adalah turunan jumlah dan selisih dua fungsi. Yang ketiga adalah turunan hasil kali dua fungsi. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah turunan hasil bagi suatu fungsi oleh fungsi lain. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu turunan hasil kali konstanta dengan suatu fungsi. Nah, di sini terdapat misalkan fx sama dengan cux dengan konstanta real dan ux yang mempunyai turunan yaitu u aksen x. Turunan dari fx adalah sebagai berikut. Nah, untuk mencari turunan dari fx yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung x plus h tutup kurung dikurangi fx per h sama dengan limit h mendekati 0 cu dalam kurung x plus h tutup kurung dikurangi cux per h sama dengan limit h mendekati 0 cu dalam kurung x plus h tutup kurung sama dikurangi ux per h sama dengan c dalam kurung limit h mendekati 0 u dalam kurung x plus h tutup kurung dikurangi ux per h tutup kurung akan menghasilkan nilai yaitu cu aksen x. Nah, dengan demikian dapat kita peroleh kesimpulan sebagai berikut. Jika u aksen x adalah turunan fungsi ux, maka turunan fx sama dengan cux dengan c konstanta real adalah f aksen x sama dengan cu aksen x.
Nah, selanjutnya yaitu turunan jumlah dan selisih dua fungsi. Misalkan fungsi-fungsi Ux sama dengan Vx berturut-turut mempunyai turunan U aksen X dan V aksen X. Jika Fx sama dengan Ux plus Vx, maka F aksen X dapat ditentukan sebagai berikut. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx per H sama dengan limit H mendekati 0 Ux plus H plus Vx plus H dikurangi Ux plus Vx per H sama dengan limit H mendekati 0 Ux plus H dikurangi Ux ditambah Vx plus H dikurangi Vx plus per H sama dengan limit H mendekati 0 Ux plus H dikurangi Ux per H ditambah Vx plus H dikurangi Vx per H akan menghasilkan U aksen X ditambah V aksen X. Nah, dengan cara yang sama, jika Fx sama dengan Ux dikurangi Vx, maka F aksen X sama dengan turunan dari X dikurangi turunan dari Vx. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika Fx sama dengan Ux plus Vx, maka F aksen X sama dengan turunan dari Ux ditambah turunan dari Vx. Jika Fx Ux dikurangi Vx, maka F aksen X sama dengan U aksen X dikurangi V aksen X. Nah, untuk yang ketiga yaitu turunan hasil kali dua fungsi. Misalkan fungsi-fungsi Ux dan Vx berturut-turut mempunyai turunan U aksen X dan V aksen X. Jika Fx sama dengan Ux dikali Vx, maka F aksen X dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat sendiri ya mengenai runtutan cara menentukan turunan dari Fx. Nah, akan menghasilkan hasil akhir yaitu U aksen X, Vx ditambah Vx, V aksen X. Jadi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Misalkan Ux dan Vx masing-masing mempunyai turunan U aksen X dan V aksen X, maka turunan fungsi Fx sama dengan Ux dikali Vx adalah F aksen X sama dengan U aksen X, Vx ditambah Ux dikali V aksen X. Seperti itu ya. Nah, untuk yang terakhir nih, yaitu turunan hasil bagi suatu fungsi oleh fungsi lain. Terdapat dimisalkan Fx sama dengan Ux per Vx dengan Vx tidak sama dengan 0. Dari persamaan tersebut diperoleh Ux sama dengan Fx dikali Vx. Misalkan U aksen X turunan dari Ux dan V aksen X turunan dari Vx. Dengan menggunakan rumus turunan, hasil dua kali fungsi diperoleh sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ini merupakan runtutan dari kita mencari turunan dari Ux. Nah, akan menghasilkan yaitu F aksen X sama dengan U aksen X Vx dikurangi Ux V aksen X per Vx kuadrat. Jadi kita peroleh kesimpulan sebagai berikut nih. Jika X sama dengan Ux per Vx dengan Vx tidak sama dengan 0, U aksen X turunan dari Ux dan V aksen X turunan dari Vx, maka berlaku V aksen X sama dengan U aksen X Vx dikurangi Ux V aksen X per Vx kuadrat. Yap, sampai juga ke penghujung dari video ini. Mengenai 5 pokok bahasan pada materi limit dan turunan fungsi ini sudah disampaikan semua oleh kelompok 12. Nah, terdapat banyak kekurangan nih dari penyampaian kami. Mohon dimaklumi ya dan dimaafkan sebesar-besarnya. Thank you for your attention. Akhirus salam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.